Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu, baik yang ada di ruangan ini ataupun bagi saudara yang masih memiliki ibu di rumah, di kampung, di Indonesia. Sampaikan salam dan doa kami untuk beliau. Karena tanpa mereka kita tidak ada. Dan karena mereka kita bisa sampai hari ini. Amin. Saudara, hari ini juga kita mengingat kembali kenaikan Yesus Kristus dan janji yang diberikan kepada kita. Hari ini tema kita adalah pegang teguh janji Tuhan. Mari kita membaca bagian firman yang akan menjadi pokok perenungan kita dari Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita membacanya bersama-sama dengan bersuara. Firman Tuhan berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara, ketakutan dan kegelisahan itu sudah menjadi bagian hidup manusia sejak manusia jatuh ke dalam dosa, betul ya? Dan setiap zaman memiliki bentuk kegelisahannya sendiri. Dan setiap generasi mengalami kegelisahan yang berbeda, tapi esensi dan resonansinya sama dari waktu ke waktu. Takut tetap takut, gelisah tetap gelisah, apapun definisinya. Saudara, tentu mengikuti berita-berita yang terbaru saat ini yang cukup viral akhir-akhir ini tentang seorang laki-laki di China yang bernama siapa? Wah, mengikuti ya. Siapa? Tomcat. Fatcat. Ya. Atau kalau disebut namanya Liu. Ya. Saudara mesti hati-hati menghadapi ini. Fatcat juga mengalami kegelisahan. Umur 21 tahun dia loncat ke sungai Yangtze karena dia dikhianati oleh kekasihnya Tanzu. Dan 1,3 miliar orang berduka karenanya dan menjadikan Fatcat yang bunuh diri karena putus cinta itu sebagai pahlawan. Celaka bukan? Dan konon katanya belum bisa dikonfirmasi, Xi Jinping mau menjadikan 3 Mei menjadi hari pria paling setia di dunia. Saudara, di perjalanan menuju ke gereja tadi saya jelaskan kepada kedua anak saya, "Nak, bunuh diri bukanlah sebuah tindakan pahlawan. Kegelisahan tidak boleh diakhiri dengan kematian dan menghabiskan hidupnya hanya karena putus cinta." Memang kegelisahan itu banyak terjadi sampai hari ini. Saudara, kalau saudara juga larut dalam euforia yang sama dengan 1,3 miliar manusia di dunia ini hari ini, dan mengirimkan bunga, mendukung Fatcat dan menghujat wanita namanya Tanzu, lalu anak saya bertanya, lalu apa yang harus saya lakukan kalau saya disakiti seperti Fatcat? Life must go on. Kesakitan dalam dunia ini adalah bagian daripada hidup. Selama kita di dunia, kita akan mengalami kesakitan. Betul? Kita akan dikhianati, kita akan salah dimengerti. Toh kita datang ke dunia bukan siapa-siapa, tidak membawa apa-apa dan tidak memiliki apa-apa ketika kita pergi. Ada banyak wanita yang lain, bukan? Ya, saya dapat kiriman pesan WA tadi. Hati ini adalah tempat menyimpan mineral-mineral dalam tubuh, sekaligus menyimpan kenangan tentangmu. Saudara,
kalimat-kalimat itu penuh dengan kegelisahan, bukan? Saudara, gelisah tiap zaman punya macam wajahnya, punya caranya. Ada yang takut dan gelisah karena ada kesalahan yang dia buat. Ada yang takut dan gelisah karena hal-hal dunia, kepemilikan semata yang dia miliki lalu hilang atau yang belum dia miliki dia ingin dapatkan. Ada orang yang gelisah, yang sangat membingungkan adalah takut dan gelisah karena sesuatu yang di luar kendalinya. Apa itu? Saya takut besok terjadi apa ya? Emangnya kalau kamu takut hari ini, besok tidak terjadi apapun? Saudara, contoh aneh, ketakutan. Takut dan gelisah untuk mencintai orang lain, Pak. Aku takut banget loh mencintai wanita itu. Kenapa? Karena aku merasa diriku jelek. Saudara, kalau ada yang bilang begini, kamu jawab aja. Ya kalau Anda jelek, seharusnya bukan Anda yang takut. Wanita yang Anda cintai itu takut. Karena kamu jelek kan? Yang harusnya ketakutan dia kalau kamu cintai ya. Itu namanya mengambil ketakutan orang lain kan? Ini namanya sok takut ya. Padahal dia yang menakutkan. Tapi itulah hidup. Penuh dengan kegelisahan dan ketakutan yang tak kunjung habisnya dan banyak rupanya. Saudara, tapi kalau kita perhatikan frasa pertama yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dari ayat yang pertama, dia mengatakan kalimat dengan jelas, janganlah gelisah hatimu. Saudara, kegelisahan itu diikat dalam satu kalimat dengan kata percaya. Memang kata gelisah, kata lawan katanya bukanlah tidak gelisah. Kata gelisah lawan katanya adalah percaya. Kata gelisah itu yang bisa menyelesaikannya bukanlah berani, bukan. Kata gelisah, ketakutan itu lawan katanya dan yang bisa menghentikannya atau membuat kita tidak lagi gelisah adalah percaya. Saudara, juru selamat kita berkata, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara, kata sederhana ini diberikan oleh Tuhan Yesus kepada 11 murid. Maka para penafsir sering menggambarkan teks ini sebagai pengajaran yang eksklusif, khusus untuk murid-murid yang terpilih. Karena Yudas sudah pergi setelah makan. Karena di dalam perjamuan iblis sudah mulai bisikin, ayo cepat, ambil uangnya. Kira-kira mungkin begitulah ya, kalau saya bayangkan. Nah, murid-murid yang saat itu mendengar penjelasan Tuhan Yesus, begitu mengalami banyak keputusasaan. Kata yang digunakan oleh Yohanes di dalam kalimat ini adalah taraso. Apakah Anda taraso? Taraso bukan terasa ya. Taraso artinya itu teragitasi, gelisah. Kata ini ditulis dengan bentuk kata kerja dengan tenses present tense dan bentuknya pasif imperatif atau kalimat perintah yang pasif. Saudara, kata ini mengandung arti kegelisahan yang disebabkan karena ketidakpastian di masa depan yang mereka lihat berdasarkan apa yang mereka lihat hari ini. Jadi kalau lihat hari ini, lalu memandang masa depan, wah ini gimana nih depannya. Jadi kata taraso itu bicara tentang hati yang gelisah, hati yang bergumul karena ada ketidakpastian di masa depan berdasarkan masa kini. Nah pertanyaannya, mereka gelisah karena apa? Saudara, mereka gelisah karena Yesus memberitahu tentang kematian yang akan segera terjadi. Ini konteksnya. Mereka gelisah karena mereka baru saja tahu bahwa ada salah satu di antara mereka yang akan menyerahkan Yesus ke tangan musuh. Mereka gelisah karena mereka tahu, bahkan Petrus sendiri mendengar informasi yang akurat itu dari mulut Tuhan Yesus, bagaimana dia akan menyangkal juru selamat itu. Padahal berkali-kali pula dia mengatakan akan setia. Di mana engkau berada, di situ aku berada. Saudara,
Mereka gelisah karena Yesus tidak lagi akan bersama dengan mereka. Yesus akan meninggalkan mereka. Padahal mereka sudah meninggalkan semuanya. Mereka sudah meninggalkan jala mereka, perahu mereka, pekerjaan mereka di Zebedeus Corporation itu. Ya kan ya? Kalau perusahaan ikan namanya Zebedeus Corporation itu. Perusahaan nelayan, pencari ikan. Suka tidak suka, mau tidak mau, mereka memiliki pergumulan yang sangat berat. Nasib mereka nanti bagaimana? Padahal ketika mereka mengikuti Yesus, motivasi mereka macam-macam. Keinginan mereka juga berbeda-beda. Kita sudah belajar itu tentang imperfect discipleship. Bagaimana para murid itu tidak mengerti apa yang mereka jalani. Belum lagi kalau kita nanti melihat saat mereka makan, iblis sudah mulai bekerja. Saudara, seorang hamba Tuhan sekaligus seorang teolog dari Belanda, ahli perjanjian baru yang bernama Reader Bos. Dia mengatakan begini, para murid itu gelisah karena mereka belum mengerti sepenuhnya. Ini imperfect disciple itu ya. Apa yang sedang dan akan dihadapi oleh gurunya dan apa yang akan terjadi dengan nasib mereka di masa depan. Mereka gelisah. Saudara, ada nggak yang gelisah seperti ini? Saudara, hidup kita penuh dengan ketidakpastian, bukan? Adakah engkau gelisah hari ini karena engkau tidak tahu apa yang sedang akan kau hadapi? Saudara, ada banyak hal di dalam dunia ini yang bisa terjadi dengan begitu cepat. Perubahan begitu cepat. Hari ini damai, besok perang. Betul ya? Hari ini tenang, besok kena bencana. Hari ini hidup, besok tiada. Memang betul lah kata firman Tuhan. Hidup ini seperti uap. Yang sebentar ada lalu hilang. Saudara, kehidupan dalam dunia ini juga kalau mengandalkan kepada perekonomian, nggak bisa diandalkan juga. Ayo, siapa yang mau jujur? Hari ini siapa yang gelisah karena yen makin turun? Ayo. Aduh, yen makin turun. Kapan yen naik? Bawalah dia ke lantai 7, maka dia akan naik. Bukan gitu konsepnya, Pak. Maksudnya kursnya. Saudara, dunia terus-menerus berada dalam peperangan. Makin sedikit lapangan pekerjaan, makin gelisah orang mencari penghidupan. Bahkan ada yang berdoa pun dilarang. Ada yang berserah pun dihujat. Ada yang serius dengan Tuhan. Lalu dikatakan, sok paling rohani. Betul? Lalu hidup di dunia ini bagaimana ya? Saudara, tentang ketakutan dan kegelisahan ini, seorang hamba Tuhan bernama Charles Swindoll, dia mengatakan kalimatnya dengan jelas. Dia mengatakan dalam bukunya begini, manusia itu naturnya, kalau dia menghadapi kesulitan atau apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia punya kecenderungan selalu memandang kepada Allah. Lihat ya, selalu memandang kepada Allah dan celakanya selalu menanyakan satu dari dua pertanyaan atau bahkan dua pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan menurut Swindoll dalam bukunya, dia katakan, mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Yang kedua, kemungkinan dia bertanya adalah, di mana Tuhan saat aku menghadapi hal ini? Itulah yang ditanyakan para murid, saudara. Jadi mungkin itu juga pertanyaan kita hari ini. Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, mengapa Engkau izinkan ini terjadi? Saudara yang terkasih, jika kita melihat kedua pertanyaan ini, sama-sama menanyakan bahwa Allah seolah-olah tidak mampu dan tidak ingin menghalangi tragedi yang begitu buruk terjadi kepada kita. Kedua pertanyaan ini mewakili pertanyaan kegelisahan, keraguan-raguan. Kedua pertanyaan ini mau menunjukkan bahwa manusia itu mempertanyakan kemahakuasaan Tuhan. Terlepas dari kita percaya atau tidak, pertanyaan ini seringkali muncul justru dari kalangan orang yang mengaku percaya. Kenapa? Karena merasa sudah paling setia, tapi kok paling menderita. Saudara, Tuhan memberikan perintah dengan jelas sekali kepada 11 murid dan kepada kita semua hari ini. Dia mengatakan dengan jelas,
Hentikan kegelisahanmu yang aktif itu. Hentikan kegelisahanmu yang aktif bekerja dalam dirimu, sehingga membuat engkau tidak bisa melihat kepadaku dan memegang janjiku. Terlepas dari apa yang kau hadapi hari ini, Tuhan tidak mengatakan, jangan gelisah hatimu karena pergumulanmu akan selesai. Tidak. Nah, ini yang paling sulit masalahnya. Kalau dia bilang, janganlah gelisah, aku akan menyelesaikan semua hutang-hutangmu, aku akan menyelesaikan semua tagihanmu, aku akan menyelesaikan semua permasalahanmu, sakitmu. Enggak gitu. Masalahnya, semua yang kita hadapi masih terjadi. Tapi Tuhan katakan, jangan gelisah hatimu. Itu sebab kalimat itu diikat dengan kalimat, percayalah kepada aku. Seperti engkau percaya kepada Allah. Saudara, kalau begitu, bagaimana melawan kegelisahan ini dan bisa memegang janjinya dengan teguh? Mari kita lihat sama-sama. Percayalah kepada Allah dan percaya kepada Kristus. Tuhan memerintahkan kita untuk mempercayainya dengan sepenuh hati. Seperti kita mempercayai Tuhan sepenuh hati. Kenapa ya? Bukankah sudah cukup kalau dia berkata, percayalah kepada Allah? Kenapa harus ditambah dengan percayalah juga kepadaku? Saya yakin ketika mendengar kalimat Tuhan Yesus ini, semua akan berkata, loh aku udah percaya kok. Justru karena kepercayaanku aku masuk dalam situasi ini. Betul? Aku sudah percaya kok. Justru karena aku percaya, makanya aku berseru dan bertanya, di mana engkau? Karena aku sudah percaya kepadamu. Aku sudah serius kok. Saudara, pernah nggak kita mengalami itu? Yohanes menggunakan istilah pisteo. Pisteo yang ditulis dalam bentuk present itu punya arti menganggap sesuatu itu benar. Maksudnya, percaya kepada Allah dengan percaya kepada Kristus itu adalah sesuatu yang benar. Sebagai sesuatu yang nyata. Maksudnya bagaimana? Dalam literatur Yunani dan seluruh perjanjian baru, pisteo itu memiliki arti dasar yang berarti persetujuan intelektual atau keyakinan bahwa sesuatu itu benar. Kenapa? Berdasar intelektual. Nah, kita udah belajar ini. Iman itu punya 3 elemen kan ya? Ya. Intelektual, emosional, dan kehendak. Betul ya? Elemen intelektual, persetujuan intelektual, itu bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan. Kata pisteo itu, makna yang lebih umum dalam perjanjian baru itu memiliki makna transitif. Transitif itu artinya aktif. Artinya adalah menaruh kepercayaan atau mengandalkan seseorang. Saudara, kalau menaruh itu bukan berarti hanya I believe in you. No, tidak cukup. Pisteo itu artinya, Tuhan, aku percaya kepadamu. Inilah hidupku. Aku ikut kemanapun kamu membawaku. Percaya artinya mempercayakan. Kalau percaya tapi berkata, Tuhan, ini loh. Kemana sih? Selesaikan dong. Gimana sih? Itu bukan iman. Iman yang sejati itu bukan hanya sekedar hiduplah dalam iman. Kisah seperti ini pernah dialami oleh seorang yang buta sejak lahir. Ada seorang yang buta sejak lahir datang ke dalam kebaktian kebangunan rohani di salah satu stadion yang sangat megah. Dia berkata, Bapak Pendeta, tolong sembuhkanlah aku seperti Yesus menyembuhkan aku. Aku buta sejak lahir. Pendeta tidak bisa melepaskan dari keinginan tahuannya. Kalau Anda buta dari lahir, dengan siapa dan bagaimana caranya Anda datang ke stadion ini? Anda kan buta. Saya datang dengan iman. Wah, pendeta semangat dong. Dia berkata, saudaraku, engkau datang dengan iman, maka dengan iman pula engkau sembuh dalam nama Yesus. Lalu orang yang sembuh ini bilang, Man, bilang dong kalau kamu bisa menyembuhkan, gak perlu kita datang ke sini. Rupanya dia datang dengan iman. Maksudnya temannya iman yang nuntun dia ke situ. Pendetanya terlalu semangat. Orang Indonesia memang selalu ada ceritanya ya. Ya. Kami berdebat bertiga dengan Pak Irwan. Pak Irwan minggu lalu berkhotbah ketika kami pergi ke Mirekang.
Siapa yang pertama kali ke bulan? Yuri Gagarin, kata Gerson. Tidak, cuma satu orang. Dengan selamat. Orang Jawa. Ya tentu saja Pak Irwan tersenyum. Ya, dalam hatinya, ini aneh dua orang ini. Saudara, menarik. Iman itu bukan hanya sekedar persetujuan intelektual. Iman ditunjukkan sebagai iman yang menyelamatkan, tetapi juga iman yang menghasilkan tindakan, betul? Yang menyerahkan dirinya. Artinya, meskipun melalui iman kita diselamatkan, tetapi perlu diingat bahwa iman yang menyelamatkan itu akan mendorong seseorang untuk bisa melakukan sikap, keputusan, tindakan yang nyata di dalam kehidupannya. Maka ketika kita bicara keselamatan oleh karena iman, Alkitab mengatakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu bicara tentang apa? Perubahan hidup yang dihasilkan oleh iman itu yang telah menyelamatkannya. Atau dengan kata lain begini, jika seseorang mengatakan bahwa mereka percaya, tetapi tidak pernah mengalami perubahan dalam gaya hidup, tidak pernah mengalami pengalaman yang berbeda dari hidupnya, maka perlu dicek, jangan-jangan imannya ada, tapi sebatas intelektual. Intelektualitasnya tidak mempengaruhi kehendaknya untuk mengambil keputusan, aku harus bertobat. Betul? Karena elemen iman bukan hanya intelektual, tapi juga mempengaruhi emosional dan menekan kehendak untuk menuruti kehendak Allah dan menyerahkan dirinya. I surrender all. So, saudara, begitu juga dalam kehidupan kita, ketika kegelisahan yang kita alami sebelum kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mulai mengikut Tuhan, tapi kegelisahan yang sama masih mengikat kita dan kita mengaku percaya kepada Allah, maka sungguhkah engkau percaya serius kepada Tuhan? So, saudara, mari kita gugat kembali kepercayaan kita di hadapan Allah hari ini. Seperti murid-murid dipaksa untuk menggugat kepercayaannya oleh Kristus. Yesus mengatakan kepada mereka, percayalah kepadaku seperti engkau percaya kepada Bapa. Bukan seperti sekarang kau percaya. Ketika kalimat itu disampaikan kepada 11 murid, bukan mereka tidak percaya kepada Allah kan? Artinya apa? Ada ketidakpercayaan yang mereka miliki, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk mereka percaya. Atau dengan kata lain, Yesus sedang bilang begini, percayalah kepadaku. Kenapa? Karena percayamu hari ini tidak mampu menghentikan kegelisahan dalam dirimu. Tidak mampu mengatasi ketakutanmu. Percayamu hari ini tidak membuat engkau bisa tetap tenang dan setia menantikan apa yang kukatakan. Percayamu hari ini membuat engkau kelak akan mengkhianati aku, meninggalkan aku, lari ketakutan. Percayamu hari ini hanya sanggup membuat engkau teriak-teriak ketika kita menyeberang Danau Teberau itu, dan engkau berkata, guru, guru, engkau tidak peduli kita binasa. Percayamu saat ini membuat engkau marah ketika aku menyuruh engkau memberi makan 5.000 orang. Dan engkau berkata, suruh aja mereka pulang, dari mana kita mendapatkan roti begitu banyak. Percaya yang seperti itu, bukan itu yang kuinginkan. Tuhan katakan, seperti engkau percaya kepada Bapa, begitulah engkau harusnya percaya kepadaku. Sepenuh hati menyerahkan hidupmu. Saudara ingat, kita tidak bisa percaya kepada Bapa tanpa percaya kepada anak. Demikian juga kita berkata, aku percaya kepada anak, tapi enggak kepada Bapa. Tidak bisa. Ketika kita tidak percaya kepada anak, maka kita juga tidak percaya kepada Bapa. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata dengan jelas, percayalah kepada Bapa, percaya juga kepadaku, karena Bapa dan aku adalah satu. Obat bagi hati yang gelisah adalah percaya kepada Kristus. Antidot dari kegelisahan adalah iman kepada Tuhan. Untuk memastikan kita memegang teguh janji ini, Tuhan berkata, percayalah kepadaku. Iman itu mengalahkan kegelisahan dan ketakutan. Iman itu bukan pelarian atau menghindari untuk menghadapi kenyataan. Ada orang berkata, pokoknya aku beriman. Semua kesulitanku besok hilang. Enggak gitu, Bambang. Bukan gitu konsepnya.
Nggak semudah itu. Iman itu justru memampukanmu untuk menghadapi realita yang tidak berubah setelah engkau percaya kepada Tuhan. Dengan tekun dan menjalaninya, sekalipun kau terseok-seok di hadapan Tuhan. Iman itu tidak memaksakan kehendakmu untuk berubah situasimu kalau Tuhan tidak menghendakinya. Bukankah itu yang dialami oleh Paulus? Dia berkali-kali berdoa untuk minta disembuhkan. Mulia loh tujuan untuk dia disembuhkan. Kalau kita ingin disembuhkan karena kita sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Karena besok rombongan kami berangkat ke Disneyland. Kalau aku nggak sembuh, rugi aku. Rugi dong. Tuhan dari surga bilang, sorry ya. Kita minta disembuhin supaya kita tidak kehilangan momen-momen yang menyenangkan bagi kita. Paulus nggak gitu. Dia minta disembuhin, tujuannya mulia. Supaya apa? Supaya dia bisa memberitakan Injil kepada lebih banyak orang. Tapi Tuhan katakan, tidak. Justru ketika engkau memberitakan Injil dengan kesembuhan yang kuberikan, bisa jadi engkau tidak mengandalkanku. Maka Tuhan katakan, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Karena dalam kelemahanmu lah kuasa aku menjadi sempurna. Kalimat itu sebenarnya mengingatkan kita kepada Yakub. Yakub yang bergumul dalam mimpinya lalu terpelecok pahanya. Dan sepanjang hidupnya sesudah peristiwa itu dia menjadi pincang dan memegang tongkat. Setiap kali dia bangun, dia akan bangun dan mau bangun dari tempat tidurnya, dia akan memegang tongkat. Tongkat itu mengingatkan dia akan pergumulannya yang membuat kakinya pincang. Dan kakinya pincang itu, yang tidak berubah itu, membuat dia makin ingat bahwa dia tidak bisa hidup menjalani hidupnya hari itu kalau tidak dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Karena dia sakit. Sakitnya itu seumur hidup. Maka kalau kita mengalami sakit, itu bukanlah kebencian Tuhan. Mungkin itu anugerah Tuhan buat kita. Supaya kita lebih ingat sama Tuhan. Bahwa setiap pagi itu adalah mujizat bagi kita. Amin. Jangan gelisah. Jangan menjadi lemah. Jangan menjadi takut. Jangan menjadi tawar hati. Tuhan katakan, percayalah kepadaku. Karena apapun yang kau alami, itu maksudnya mulia. Saudara-saudara, mungkin ada yang berkata kepada kita, kalau dia mah begitu-gitu aja hidupnya. Kalau dia emang gak sembuh-sembuh. Emang Tuhan gak sayang sama dia. Saudara, sayang atau tidak. Mungkin Tuhan lebih sayang kepada orang yang sakit. Tuhan lebih sayang kepada orang yang mengalami penderitaan daripada orang yang tidak pernah mengalami penderitaan. Betul? Artikel Apologetika Indonesia mengatakan, ketika engkau senang kau lupa Tuhan. Ketika engkau susah kau ingat Tuhan, tambah pakai marah. Bagus artikel itu. Mungkin orang yang tidak memiliki banyak kesulitan lebih punya potensi tidak mengingat Tuhan daripada orang yang mengalami sakit. Maka tidak heran, berbahagialah orang yang mengalami kesulitan penderitaan, orang yang miskin, orang yang mengalami sakit. Karena dia sebenarnya menikmati anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Amin. Saudara, apapun yang kita hadapi hari ini, percayalah kepada Allah. Kepercayaan itu menuntun kita kepada kedamaian, damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada kita. Sekalipun situasi kita tak kunjung berubah. Saudara, Yesaya 26 ayat yang ke-23 mengingatkan kita. Coba kita baca sama-sama yuk. Firman Tuhan berkata, yang hatinya teguh, ku kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ayat yang keempat, percayalah kepada Tuhan. Hari ini ada 2 keluarga yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis. Mereka datang kepada Tuhan menyerahkan anaknya untuk dibaptis dengan kepercayaan dan iman kepada Tuhan, bukan? Bahwa Tuhan akan menolong mereka dalam membesarkan anak-anak mereka dalam takut akan Tuhan. Tapi seberapa kuat pun, seberapa mampu dan hebat pun dia parenting, ada masa di mana anak kemudian mengalami banyak kesulitan dan tantangan, pengaruh datang dari luar. Lalu kemudian kalau dia gagal untuk setia kepada Tuhan, lalu apakah yang salah orang tuanya? Saya katakan enggak. Karena dalam kelemahan dan ketidakmampuan kita, ada anugerah Tuhan di sana. Maka ada ruang yang harusnya kita berkata, Tuhan, aku datang dengan iman. Aku mempercayakan dia, mampukan aku untuk mendidiknya. Tapi di luar kemampuanku, biarlah anugerahmu itu bekerja.
Karena kita percaya anugerah Tuhan akan membawa dia pada kehendak Tuhan yang nyata. Amin. Ibu-ibu yang bergumul dengan anak-anak yang sudah mulai tidak lagi datang ke gereja, jangan salahkan dirimu terus-menerus. Jangan sakiti dirimu. Ayah yang bergumul melihat anak-anaknya, mungkin memang karena ada kesalahan kita, terlalu sibuk, kerja sana, kerja sini, suami istri kerja, anak-anak tidak diurus, dan akhirnya menikmati kesulitan hari ini. Setiap kali kita berkata, mari beribadah, dia katakan, aku tidak mau. Saudara, ada anugerah Tuhan di sana yang akan menolong dia untuk kembali kepada Tuhan di dalam kehendak-Nya. Maka kalau kita beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu mati-matian membuat jaring pengaman untuk anak-anak kita. Kalau bisa keluar dari mobil langsung ke gereja, dia nggak boleh kena panas. Ya. Kalau bisa, dia tidak boleh menikmati makanan yang banyak lalernya. Saudara, saya berencana nanti kalau pulang ke Indonesia, anak saya bawa makan Indomie pinggir jalan. Kalau dia maaf kata sakit perut, mencret, itulah yang Bapak dulu rasakan. Saudara. Jadi Bapak balas dendam? Bukan. So you can learn. Hidup tidak selalu seperti yang engkau pikirkan. Ada banyak kesulitan yang akan kau hadapi nanti. So prepare yourself. Kamu gak selalu di Jepang. Dan kamu gak selalu menikmati kenyamanan. Nikmati! Penuh dengan laler itu. Sudah, itu bukan jahat. Enggak, bukan jahat. Kita bisa provide apa yang kita bisa lakukan. Tapi apakah itu bisa menolong dia untuk makin cinta Tuhan? Memberikan iPhone yang terbaru untuk anak kita tidak membuat anak itu menjadi anak yang baik. Memberikan apa yang dia mau dan dia butuhkan. Memberikan jaring pengaman begitu banyak tidak membuat dia makin cinta Tuhan. Tolong dia untuk bangkit dari kesalahan. Bimbinglah dia di dalam kebenaran dan mampukan dia untuk bisa melihat ada banyak tantangan yang akan dihadapi. Persiapkan dirinya. Maka anak saya kalau sekarang dibully di IJ Mereru, anak saya itu paling bisa, walaupun rasanya aneh ya, saya kayaknya ada yang salah dengan cara dia defensif di sekolah. Saudara, kalau anak dibully itu dia katakan, nanti saya kasih tahu guru loh. Anak saya yang nomor 2 nggak gitu. Seteru, atashi no otosan wa oki da yo. Atashi no otosan wa leader da yo. 300 nin aru yo. Saudara, saya pikir kayaknya ada yang aneh. Ini dia dibully kok ngebully bapaknya gitu loh. Atashi no otosan ga nihongo wakaranai yo. Why yo? Tapi di dalam semua itu saya bersyukur karena dia mampu mempertahankan dirinya sekalipun dengan cara yang menyakiti papanya begitu. Saudara, menarik bukan? Di anugerah Tuhan itu begitu luar biasa. Saya bilang, thanks God. Paling nggak dia bisa speak up. Walaupun dengan cara yang salah. Kalau jangan gitu dong, bilang dong, lapor sensei. Maya. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun kita dapat mempercayai Dia yang mengendalikan masa depan. Amin. Yang kedua, percaya kepada Allah tapi juga percaya ada kepastian masa depan kekal yang disediakan oleh Allah. Saudara, ini juga hal yang sangat penting untuk kita selidiki. Waktu Yesus bicara tentang kegelisahan, dia bukan hanya mengikat dengan percaya, tapi dia mengikatnya dengan masalah space. Space. Saudara, space itu maksudnya apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Apa hubungannya tempat tinggal dengan kegelisahan? Apa hubungannya keyakinan tempat di masa depan yang disediakan oleh Tuhan dengan kegelisahan? Lalu waktu saya baca bukunya Andar Ismail, Dr. Andar Ismail, pendeta Andar Ismail, dia berkata begini, memang hidup kita di dalam dunia ini selalu bergumul dengan space, ruang. Waktu kita lahir, kita nangis karena kita diambil dari satu ruang yang begitu nyaman, betul?
Ada bayi yang saudara yang lahir langsung senyum. Nangis pasti karena direnggut dari ruang kan. Masuk ke dalam ruang yang baru yang begitu luas. Begitu dia mulai beraktivitas dan mulai remaja, ditegur oleh orang tuanya dikatakan, "Give me space." Ketika dia pacaran, dia katakan, "Udah nggak usah hubungi saya mau sendirian." Waktu dia mulai bekerja dan dia mulai berpikir, saya harus punya rumah. Saya harus punya tempat, saya harus membeli, saya harus mencicilnya. Ketika dia mati, dia butuh ruang. 1 kali 2 meter. Dalamnya 1,5 meter. Sudah lihat, kita butuh ruang sampai kita mati. Tetapi, saudara, kata gelisah itu bukan hanya kegelisahan yang diadres oleh Tuhan tentang kebutuhan hidup kita. Kristus menjanjikan sesuatu yang jauh melampaui hidup masa kini, hidup yang fana ini. Yesus menjanjikan hidup kekekalan. Ia meyakinkan murid-murid bahwa kepergian Kristus itu tidak ada hubungannya dengan kegagalan mereka. Iya, mereka akan gagal, tapi kegagalan itu bukan itu sebabnya ketika Kristus meninggalkan mereka. Justru Kristus meninggalkan mereka supaya mereka di dalam kegagalannya bisa tetap aman masa depannya, karena tujuan Yesus pergi adalah mengamankan masa depan mereka. Itu saja, tentu yang dia maksud adalah kepergiannya melalui jalan salib dan kebangkitannya dan kenaikannya, betul? Kalau dia tidak pergi justru menjadi masalah buat mereka. Nah, metafora pembangunan ini, pembangunan rumah atau memiliki tempat ini mengacu kepada kepergiannya ke kayu salib untuk mengamankan hidup saudara dan saya. Melalui pengorbanannya dan kebangkitannya itulah yang membuat kita memiliki kepastian. Saudara sadar atau tidak, kita semua ini merindukan rumah, betul tidak sih? Karena di rumah itu kita feel at home. Tapi Pak, saya di rumah nggak feel at home, saya feel at house. Memang betul juga ya. Rumah ada yang rasa house, ada yang rasa home. Makanya orang yang membangun, juru bangun itu, dia membangun apa? Perusahaannya selalu disebut house, building house. Dia membangun rumah, tapi dia tidak bisa membangun home di dalam rumah yang dia bangun. Karena home itu hanya bisa dihadirkan oleh orang-orang yang ada di dalamnya, dalam sukacita itu. Maka kalau rumah kita tidak lagi menjadi home, ya, rumah saya sih home Pak, home center. Datang dan pergi orangnya. Cuma datang ganti baju, cuci baju, pergi. Datang ganti baju, cuci baju, pergi. Makan. Kayak home center ya. Saudara, kita semua kemanapun kita pergi, pada akhirnya kita akan merindukan tempat yang aman, nyaman. Namanya home. Rumah. Tapi rumah kita bukan di sini saudara. Rumah kita ada di sorga. Amin. Rumah kita di sana. Frasa banyak tempat tinggal itu diterjemahkan, seringkali tafsiran-tafsiran masa kini menerjemahkan banyak tempat tinggal itu dengan rumah-rumah yang besar di sorga. Jadi dia bayangkan di sorga itu ada banyak komplek-komplek perumahan. Ada gede-gede. Ada ujung kalimatnya disebut kompleks, belakangnya pasti hills. Nggak ada itu koto, di belakangnya nggak ada. Hanya rumah pendeta yang namanya Sepurus Koto. Hills, yang keren itu hills. Tidak begitu. Saudara, istilah tempat tinggal itu menggunakan bahasa yang jelas ya. Kata kerjanya sebenarnya adalah meno, tinggal. Atau menetap. Tempat kita nanti menetap, itu kata benda yang digunakan di sini dalam bentuk jamak itu kalau kata kerjanya tinggal tetap. Nanti di pasal 15, Yesus menggunakan kalimat yang sama. Di ayat yang kelima dia berkata, abide in me. Dia berkata, tinggallah dalam aku di dalam kamu, kamu dalam aku. Karena di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kenapa? Karena hanya Kristus. Di dalam Kristus kita bisa sampai ke tempat yang namanya home itu. Rumah yang kita bisa nikmati sebagai rumah, tempat yang menjadi perlindungan kita,
kenyamanan kita, damai sejahtera kita adalah rumah yang penghuninya cinta kepada Tuhan dan percaya kepada Allah. Saudara, maka Yesus menggunakan metafora tempat tinggal untuk menggambarkan relasi masa depan kita dengan Bapa dan bukan mengungkapkan prospek properti nanti di sorga. Kalau kita berkata nanti di rumah kita dapat rumah yang gede, walaupun rumah kita sekarang rumah sangat sederhana, sangat susah seloncuran. RSSSS. Ada tipe rumah begitu kan? RSSS, rumah sangat sederhana itu kalau di Indonesia. Kalau kita tambah 2 lagi S-nya. Rumah sangat sederhana, sangat susah seloncuran. Sedikit-sedikit senggol. Saudara, itu namanya memindahkan keinginan materialisme kita di dunia ke sorga. Kalau di sorga nanti rumahnya gede-gede, siapa properti ini ya? Perusahaan propertinya. Enggak gitu. Alkitab tidak mengatakan demikian. Dia bicara tentang tinggal tetap. Saudara, Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga, juga ada kepastian yang Tuhan katakan apa? Aku akan datang kembali. Ada satu lagu yang diciptakan oleh Stephen McQuire. Kalimatnya susah banget. Pokoknya Stephen. Judulnya Come Jesus Come. Lagu itu menggambarkan kefrustasian manusia dalam dunia yang begitu penuh penderitaan. Dia katakan, setahu saya dunia ini bukan tempat tinggal kita. So come Jesus come. Kami sudah banyak menderita, kami sudah banyak bergumul Tuhan. Please come Jesus come. Saudara, lagu itu luar biasa. Mengingatkan kita bahwa dunia ini bukan tempat kita. Kita hanya musafir. Kita hanya pengunjung di sini. Tapi bukan hanya aku akan datang kembali. Dia berkata, aku akan membawa kamu ke tempatku. Nah, ini kepastiannya. Apa berhenti situ? Enggak. Di tempat di mana aku berada, kamu pun. Nah, inilah sorga. Di mana Yesus berada, di situ kita berada, itulah sorga. Paulus juga mengingatkan kita dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Mari kita baca sama-sama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, saudara, mari kita menuju ke sana. Untuk memegang janjinya yang dengan teguh. Jauh dari kegelisahan, mampu melalui kegelisahan. Mari kita percaya kepadanya. Ingatlah janji Tuhan hari ini. Bahwa ketika kediaman kita di bumi ini dibongkar. Karena kita cuma sementara. Tuhan sudah menyediakan tempat yang kekal. Ini menjadi penghiburan bagi semua yang mengalami kesulitan hari ini. Ini menjadi penghiburan bagi semua yang mengalami kesakitan hari ini. Tempat ini bukan tempat kita. Tempat kita ada di sorga. Amin. So, until the day come, when He returns, Dia akan membawa kita kembali ke rumah. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memegang teguh janjinya dan percaya kepadanya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Hari ini apapun kesakitan kami, pergumulan kami, tantangan kami, sakit penyakit yang kami alami, campur tangan-Mu itu menjadi bagian hidup kami. Biarlah janji-Mu meneguhkan. Kegelisahan boleh kami atasi dengan kepercayaan. Kegelisahan boleh kami hadapi dengan keteguhan bahwa Allah menyediakan tempat bagi kami. Ini bukan tempat kami. Dan kalau kami menderita dalam waktu yang sementara. Tidak ada penderitaan yang kekal dalam hidup ini. Oh Tuhan, dalam kehendak-Mu, tolonglah kami. Ketika Engkau datang kembali, biarlah kami siap untuk menyambut-Mu. Untuk kembali ke sorga.
bersama-sama dengan Allah. Tolong kami untuk bisa percaya kepadamu seperti kami percaya kepada Bapa. Dan kalau kami mengalami banyak kesulitan, tantangan, kegelisahan yang membuat kami tidak bisa percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kami, tolonglah kami untuk bisa memiliki iman yang sebesar biji sesawi. Untuk bisa tetap teguh percaya kepada Tuhan. Tidak goyang sekalipun diterpa banyak kesulitan. Ya Tuhan, hiburkanlah hati yang menderita. Usaplah air mata yang telah menetes. Teguhkanlah pundak yang mulai lemah. Tegakkanlah setiap pribadi yang mulai terbungkuk karena beratnya pergumulannya. Tantangan dunia ini, biarlah kami hadapi dan kami pikul dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Tolonglah semua saudara kami yang mengalami kedukaan. Kami mengingat Edward yang kehilangan ayahnya karena ayahnya kembali ke surga dan telah berada bersama dengan Tuhan. Kedukaan, kesedihan karena orang yang dikasihinya tidak lagi bersama dengan mereka membuat kami belajar bahwa hidup ini tidak akan selama-lamanya. Tolong Edward dan keluarganya untuk boleh tetap teguh di dalam Tuhan. Teguhkan dan kuatkan seluruh jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Ibu Ellen, Bapak Stephen, Bapak Agustinus Chandra, Tuhan tolong. Dan Tuhan memberkati dan mampukannya. Sampai Tuhan memberikan kesehatan. Mampukan untuk menanggung rasa sakit yang dialami oleh karena sakitnya. Tuhan teguhkan Ibu Desi Widianti yang tengah mengandung. Tuhan berikanlah kekuatan. Sampai proses persalinan kelak. Anugerah Tuhan yang sama menolong dan menopangnya. Berkati Tuhan untuk semua saudara yang berulang tahun. Saudari Gaby, Saudari Jeffrey, Adik Sari, Marda, Nugraha, Udagawa. Kami mohon Tuhan kiranya menolong mereka. Untuk boleh dapat menapaki usia yang Tuhan boleh karuniakan itu dengan pertolongan Tuhan. Kemampuan, anugerah Tuhan yang sama. Sebagaimana mereka melalui tahun yang sudah mereka lalui. Kami berdoa menyerahkan untuk seluruh gerejamu, seluruh anak-anakmu. Dan bersyukur Tuhan membawa Evangelis Samuel untuk boleh bergabung memperkuat pelayanan di G3. Tuhan, terima kasih untuk semua jawaban doa. Setelah beberapa waktu kami terus berdoa dan bergumul untuk hamba Tuhan yang akan datang ini. Tuhan kiranya memampukan hamba-Mu beradaptasi. Kami mau berdoa untuk seluruh kaum ibu yang ada di gereja kami, di seluruh G3, bahkan di seluruh dunia. Tuhan, mungkin ada kaum ibu yang tengah bergumul oleh karena keluarga dan pergumulan pribadinya. Oleh karena relasinya, oleh karena emosionalnya, oleh karena pergumulan-pergumulan dirinya. Tuhan tolong mereka. Tolong ibu-ibu, mampukan untuk bisa tetap teguh sebagai ibu. Untuk bisa terus membimbing, menyampaikan kebenaran, menegur setiap kesalahan dengan firman Tuhan. Dan berani untuk menyatakan kebenaran itu. Di dalam anugerah Tuhan kami bersyukur karena menghadirkan mereka di tengah-tengah keluarga. Mereka tidak sempurna, tapi Allah yang menempatkan mereka sempurna dan mengetahui Engkau mengapa mereka ada di tengah-tengah keluarga. Tolong kami untuk bisa bersyukur dan melihat kemurahan Tuhan itu dalam kehidupan kami. Berkatilah kaum ibu dan nama Tuhan dimuliakan. Kami yang jauh dari orang tua, kami mohon kiranya Tuhan memelihara mereka seperti Engkau memeliharakan kami. Iman percaya mereka, keteguhan hati mereka, biarlah Engkau juga yang boleh memimpinnya. Biarlah kami mau berdoa sebagaimana Engkau mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.